Ya, terkait dengan maraknya tindakan kekerasan seksual hari ini yang menjadi wacana. Memang yang disebut dengan tindakan kekerasan seksual itu adalah perbuatan seksual yang ada unsur pemaksaan dan ada unsur kekerasan. Karena ada juga tindakan seksual yang tidak ada unsur kekerasan dan pemaksaan, ya. Artinya praktek tindakan kekerasan seksual itu adalah perzinahan yang dilakukan dengan unsur paksaan dan kekerasan. Karena ada juga praktek perzinahan tidak dalam unsur kekerasan dan pemaksaan. Nyamut hemat saya ini ada dua faktor, ya. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Secara teks eksternal, dengan begitu cepatnya pertumbuhan transformasi informasi, ya, dengan dunia digital ini, tentu saja dunia digital ini kan banyak yang tidak tersensor, ya. Banyak konten-konten yang pornografi, sehingga ini banyak ditonton mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, tontonan-tontonan dalam media sosial, dalam internet yang sangat seronok ini berpengaruh terhadap pikiran orang yang melihat. Nah, karena faktor-faktor inilah banyak orang yang termotivasi untuk melakukan tindakan seksual, baik tindakan seksual dalam bentuk perzinahan maupun juga perzinahan yang ada unsur kekerasan dan pemaksaan. Yang kedua, tentu saja karena faktor ini adalah lemahnya iman, ya. Jadi baik iman itu di kalangan kaum laki-laki maupun juga kaum perempuan, ya. Laki-laki tidak bisa menundukkan kepalanya, tidak bisa menundukkan matanya dari melihat hal-hal yang pornografi, dan kaum perempuan juga banyak yang mengumbar aurat, ya. Ini sama-sama baik perempuan maupun laki-laki yang lemah iman. Kenapa? Karena agama hari ini tidak ditempatkan pada posisi yang proporsional menjadi sebuah keyakinan dalam hati, dan agama menjadi panduan dalam kehidupannya. Jadi saya lihat hari ini dengan rendahnya iman ini, dunia ini mengarah kepada hedonisme, kemudian juga hedonis, kemudian juga pragmatis, ya. Sehingga kebahagiaan itu sangat diukur dengan sifat-sifat yang materialistik, ya. Jadi menghambakan kepada uang, menghamba kepada seks, ya. Ini yang kita prihatin, ya, gitu. Maka tentu saja kalau kita melihat ini perlu ada dua pendekatan. Pendekatannya adalah pendekatan preventif, artinya pada aspek edukasi. Yang kedua pendekatan penegakan hukum. Nah, artinya kalau penegakan hukum ini tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah kalau tidak dibangun juga aspek edukasinya, ya. Nah, ini harus ditaikkan aspek edukasi masyarakat. Pertama, edukasi untuk meningkatkan keimanan masyarakat, ya, supaya masyarakat betul-betul semakin yakin kepada agama, dan semakin dia mengamalkan agama, semakin mengamalkan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, begitu. Artinya semakin orang taat beragama, maka akan semakin orang itu menjauh dari kemaksiatan. Tetapi semakin orang jauh dari agama, semakin orang luntur keyakinan, maka semakin orang dekat kepada kemaksiatan. Nah, itu. Nah, aspek edukasi ini tentu saja pertama, hidupkan agama di rumah masing-masing. Hari ini dalam zaman modern ini yang sangat memudar agama itu di kalangan keluarga, ya. Kenapa? Interaksi sesama anggota keluarga kurang, komunikasi keluarga kurang, karena orang sibuk dengan pekerjaan, orang sibuk mencari keuangan, ya. Sehingga aspek agama di rumah ini sangat kurang sekali. Nah, kemudian juga ini fungsi tempat-tempat ibadah. Bagaimana tempat-tempat ibadah ini harus dijadikan sebagai benteng moral. Bagi umat Islam, masjid ini menjadi benteng moral. Artinya masjid ini harus dihidupkan sebagai koridor moral, sebagai tempat pabriknya orang-orang beriman. Itu kan itu. Karena kalau rumahnya jebol, masjid jebol, maka moral itu akan rusak. Dan inilah yang kita hari ini saksikan. Dengan pendidikan yang sangat begitu cepat lewat dunia internet, tapi aspek moral yang tergadaikan, ya. Ini yang kita prihatin. Nah, tentu saja itu dari aspek edukasi.
mulai dari rumah, masjid, pendidikan itu juga harus betul-betul menjadi filter koridor moral. Nah, aspek penegakan hukum tentu saja kita mendorong secepatnya penegakan undang-undang ini. Ya, undang-undang yang bisa membatasi praktek kekerasan seksual, tetapi bukan hanya praktek kekerasan seksual yang mengarah kepada legalitas perzinahan, tidak. Tapi tentu saja harus betul-betul undang-undang ini mendorong untuk agar tidak terjadi praktek penyimpangan seksual yang dilarang oleh koridor agama dan aturan perundang-undangan, kan begitu. Itu penting. Di samping juga kita mendorong pemerintah hari ini sebagai pemegang kebijakan, wabil khusus dari Kementerian Kominfo, untuk bagaimana mulai mensensor konten-konten internet yang tidak berpendidikan, yang tidak bermoral, terutama ya konten pornografi, ya. Itu disensor, termasuk kan soal iklan. Itu kan iklan banyak menontonkan pornografi, kan begitu. Oli itu dengan perempuan, iklan oli dengan perempuan, apa maksudnya? Nah, sehingga perempuan itu menjadi murahan, sesuatu yang menjadi barang dagangan, kan begitu. Nah, ini yang kita sedihkan hari ini, ya. Kita dorong ini, kepentingannya semua, bukan hanya negara, ya. Jadi kepentingannya siapa? Mulai dari keluarga, masyarakat, dan negara. Keluarga, tanamkan nilai-nilai pendidikan keimanan dalam keluarga kepada anggota keluarga, kepada anak cucunya. Masyarakat, mulai kita membentengi diri masyarakat itu supaya betul-betul menjauh dari praktek-praktek penyimpangan seksual dengan menghidupkan tempat-tempat ibadah sebagai bentengnya moral. Nah, negara adalah bagaimana meluncurkan undang-undang yang bisa mengantisipasi, ya, kemudian juga bisa menegakkan aturan ini dengan baik. Kenapa? Karena teknologi informasi itu sudah masuk ke ruang-ruang yang terbuka, termasuk ruang-ruang yang tertutup, ya. Kita prihatin, kan? Ini kan praktek kekerasan sudah di lingkungan pendidikan yang keagamaan. Berarti kan lingkungan keagamaan itu tidak hidup amal agama kalau begitu. Di mana di keimanannya? Kita sangat prihatin, kan begitu. Terima kasih. Ada hal yang lain disampaikan? Khusus tentang kejahatan seksual yang terjadi di pesantren, Pak. Apakah Bapak tidak melihat bahwa ini sebuah rencana yang terstruktur untuk melemahkan Islam? Enggak, pertama ya artinya setan itu bisa masuk kepada siapapun, ya. Karena yang di pesantren juga bukan malaikat, bukan nabi, ya, manusia biasa. Hanya tentu saja di pesantren itu kan harusnya menjadi koridor bentengnya moral, bentengnya moral, kan begitu. Ya, maka kita menghimbau kepada sahabat-sahabat yang di kalangan pesantren, mari kita sama-sama hidupkan pesantren itu 24 jam dengan menghidupkan sunnah Nabi, kan begitu. Supaya apa? Supaya pesantren ini terjaga, ya. Dzikir ibadahnya ada, dakwah watabliknya ada, sehingga pesantren itu menjadi bentengnya iman dan pabriknya iman, artinya meluarkan orang-orang yang soleh. Tetapi cara praktek pesantrennya harus betul-betul mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, kan begitu. Contohnya apa, ya? Tadi di pesantren yang perempuan dipisah dengan laki-laki, contoh kan ikhtiar, kan begitu, kan. Kemudian juga ustadz yang belum menikah tidak boleh mengajar kepada perempuan, kan begitu. Kalau dia sudah menikah boleh dia mengajar, kan begitu. Itu contoh saja bagian dari ikhtiar, kan begitu. Ya tentu saja ya ustadznya juga harus menjaga dikit ibadahnya. Kan kalau ajengan itu kan tidak boleh ajengan kalah ibadah sama santri. Kan begitu, masa ajengan sholatnya terlambat, tidak berjamaah, jauh dari masjid, itu bukan ajengan, ya. Nah, itu contoh saja. Ya, jadi Bapak tidak melihat sama sekali bahwa ini upaya untuk melemahkan Islam, dan sekarang Islam itu begitu masifnya dilemahkan. Ya, kalau saya tidak banyak menyalahkan orang non-muslim, salahkanlah orang Islam sendirilah, begitu kan. Artinya kita kembali perbaiki diri kita. Sudahkah kita ini memperbaiki iman kita? Kata Rasul kan jelas, jadidu imanakum kaifa nujadidu imanana, kata sahabat itu, aksiru min qauli la ilaha illallah.
Rasul di depan sahabat mengatakan, perbahulah iman-iman kalian. Itu sahabat yang imannya itu di bawah kelas Nabi. Kita ini kan jauh, sangat jauh dengan para sahabat. Ya, terutama di pesantren, di madrasah tetap harus diperbaharui imannya, dibenahi imannya. Harus lebih naik. Ya ustadz ya harus lebih naik, ibadahnya juga harus lebih dari santri. Bangun malamnya juga harus lebih dari santri, ngajinya juga harus lebih santri, zikirnya juga harus lebih dari santri. Karena kalau kiai zikirnya kurang, ya gosetannya juga besar. Oke. Ya,